Kehidupan adalah sebuah perjuangan. Kehidupan adalah peperangan. Tapi tujuan kehidupan bukan soal menang atau kalah, bukan juga perkara berhasil atau gagal, tapi mengenai pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan untuk perbaikan diri kita dalam kehidupan. Selamat datang. Ini dia kisah hidup Reza Rahasia. Nama saya Reza Rahasia. Tentunya ini bukan nama asli. Ini adalah nama panggung. Sebelumnya nama panggung saya Reza Takuasa, Reza Sunas, pernah juga Redi. Memang sering gonta-ganti nama gitu ya. Apalagi masuk di dunia entertainment. Dulu juga saya sempat kerja di dunia asuransi yang dimana menuntut punya nama online. Jadi saya juga bagi teman-teman kalangan di asuransi, telemarketing, saya dikenal ada dengan nama Jonathan, Jerry, bahkan Jackie. Dulu ketika belajar menjadi sales sepatu, pertama kali di Jakarta, sales sepatu door to door, saya dikenal sebagai Raka. Memang sering gonta-ganti nama, kalau dihitung nama saya mungkin sekitar 12 ya. 12 nama, wah. Kayaknya teroris kalah nih dengan nama saya yang banyak. Tapi saya sering gonta-ganti nama karena memang dari kecil teman-teman saya memang sudah sering gonta-ganti nama. Nah, di sini saya akan ceritakan kehidupan saya yang mulai dari dalam kandungan ibu saya, terlahir, bayi, balita, sampai saya masuk usia sekolah dasar. Saya terlahir di keluarga yang bukan keluarga ningrat, bukan keluarga kaya ataupun konglomerat teman-teman. Saya orang biasa-biasa saja, dari keluarga yang bisa dibilang ekonomi lemah juga ya, karena hidup kita serba pas-pasan. Waktu dalam kandungan, saya diceritakan bahwa saya itu dalam kandungan sungsang, susah dilahirkan. Sungsangnya itu kepala di samping dan kaki di samping. Jadi kalau misalnya ini kandungan, rahim, ini kepala, ini kaki. Jadi malang sungsangnya. Bukan sungsang ketukar kepala sama kaki tapi posisinya di bawah atau lurus, tidak. Tapi sungsang, malang gitu, menyilang. Nah karena ini juga akhirnya menimbulkan perdebatan lebih kepada adu mulut ya gitu, karena saya diceritakan oleh ibu saya bahwa saya terlahir itu dengan proses perdebatan antara bapak saya almarhum dengan dukun beranak. Nah ini yang saya jelaskan juga bahwa dukun beranak karena kita memang tidak mampu ya, jangan ke rumah sakit, ke bidan klinik tidak, jadi pakai dukun beranak aja. Nah, dukun beranak waktu itu bilang katanya saya tidak akan lahir sekarang, susah, ini masih sungsang, posisinya tidak biasa, malang gitu ya. Dan tapi ayah saya tetap bersikeras bahwa tidak, ini lahir sekarang, jam segini dan malamnya malam ini gitu kan. Terus berkelahi, adu mulut sampai akhirnya ayah saya membentak dukun beranak itu, lahir gitu. Dan lahir, beneran. Saya lahir, nangis, oak-oak gitu ya. Itulah cerita lahir Reza Rahasia. Lalu ketika saya bayi, tidak berhenti di situ keanehannya. Ketika saya bayi, ibu saya cerita kepada saya bahwa ketika saya disusui oleh ibu saya tidak pernah berani melihat saya. Umumnya nih
orang tua bagi ibu senang ya melihat bayi digendong, disusuin, wah lucu, anak siapa gitu kan biasanya ya. Ini enggak, jadi ibu saya ketika saya disusui dia sering kali gini untuk mukanya atau gini, berpaling mukanya. Dari kecil saya udah digitunya sama ibu saya. Tapi itu bukan tanpa alasan ya. Bukan karena ibu saya nggak sayang atau tidak mengakui saya anak, tidak. Tapi karena ibu saya katanya ketika melihat saya sedang bayi, itu wajah saya berubah. Sebelah-sebelah. Sebelah harimau, sebelahnya kakek-kakek. Itu yang membuat ibu saya takut. Apalagi ketika saya bayi, ibu saya selesai menyusui saya ditidurkan di kamar, ibu saya datang pergi nih ke kamar mandi. Dia lihat ada sosok harimau minum air di bak mandi. Seaneh itu waktu saya bayi. Dan harimau itu katanya konon selalu ada terdengar suara gerakan ekornya, pluk, pluk, pluk ketika malam. Apalagi ketika ayah saya tidak ada di rumah. Jadi kayak yang jagain gitu ya, kayak yang nungguin. Itu cerita waktu saya masih bayi dan disusui. Keanehan itu belum berhenti. Nah, berlanjut ke cerita saya, ini saat balita. Jadi keanehan saya, kehidupan saya tidak selesai hanya sampai di bayi saja. Ketika balita, saya seringkali mengalami kecelakaan dan kejadian-kejadian di luar nalar. Yang pada saat itu saya alami, saya pikir normal-normal aja, tidak paham ya, namanya juga balita. Nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi sekarang saya tahu bahwa oh itu seperti ini gitu ya. Nah, ini akan saya ceritakan dulu soal kecelakaan-kecelakaan yang saya alami. Saya pernah kecelakaan, usianya saya lupa, yang pasti masih balita. Jadi ketika adik dari nenek saya dari mama, dia lagi renovasi rumah. Jadi saya ngeliatin dia ke atas, ada salah satu tukang nih. Salah satu tukangnya itu lagi angkat-angkat kenteng, tahu kan ya? Kalau kenteng bisa tukang bangunan tuh lempar, tangkap gitu. Nah ada yang dikelempar, ternyata yang di atas dia nggak bisa nangkep, akhirnya jatuh ke ubun-ubun saya. Brang gitu, saya nggak ingat, kolaps gitu kan, udara bercocoran di mana-mana. Akhirnya katanya itu saya dibawa ke klinik tuh, gitu. Itu satu kecelakaan. Yang kedua, saya masih ingat nih. Jadi nenek ya, ibunya bapak almarhum, pekerjaannya itu sebagai asisten rumah tangga. Itu di daerah Dago, Cigadung. Dia bekerja di seorang keluarga jaksa gitu ya. Jadi saya main ke sana karena kalau libur sekolah atau apa gitu kan, atau memang suka mengunjungi ya. Nah, nenek saya itu almarhum, dia baru selesai mengepel lantai atas, lantai 2. Di situ saya ngikutin ada sepatu roda. Main pakai aja gitu kan. Akhirnya tidak terkontrol dan jatuhlah di lantai 2. Tangga dak gitu. Itu tentunya membuat panik ya. Nenek saya, ibu dan ayah juga itu panik, datang langsung nyamperin saya, takutnya saya gimana geger otak, namanya balita jatuh dari lantai 2. Tapi katanya konon ketika saya jatuh, saya tidak menangis dan tidak teriak apapun, saya hanya terdiam dan tidak ada darah. Hanya ketika dipegang kepala saya itu genyor. Genyor itu empuk seperti tape gitu konon katanya. Nah, mau dibawa ke dokter tapi tidak jadi, lagi-lagi karena nggak ada uang ya. Tapi katanya konon kalau misalnya kalau jatuh, kalau geger otak itu suka muntah. Nah, kalau geger otak, muntah, katanya kita tunggu nih, muntah nggak nih anaknya. Kalau muntah, berarti kita periksa gitu. Tapi tidak ada aksi apapun dari saya, reaksi apapun ketika selesai jatuh. Biasa saja, saya main lagi, ketawa ketiwi lagi, dan kepala saya keras kembali katanya. Seperti itu. Lalu satu lagi kejadian yang saya alami adalah ketika saya dulu tuh sempat, kalau sekarang disebutnya PAUD kali ya, kenalnya PAUD. Jadi saya sempat sekolah balita gitu ya. Iya PAUD mungkin kalau sekarang, dulu belum ada. Jadi nama sekolah saya masih ingat, nama sekolahnya Sirna Miskin. Waduh, sesuai dengan keluarga saya ya, yang berharap miskinnya sirna gitu. Nah, jadi kalau saya pulang sekolah dari sana gitu kan, diantar sama teteh saya,
Itu pulang itu lewatin rawa-rawa, sawah, empang. Dulu daerah Cibaduyut, Soreang, Cirangrang itu belum seperti sekarang. Banyak bangunan, gedung, ada mall lagi sekarang ya di sana. Dulu enggak. Jadi ketika saya pulang itu saya sempat tuh sama teman saya main, dan saya masih ingat saya main ada ke sebuah hutan belantara gitu ya. Waktu itu saya nggak berpikir kok ada hutan belantara sih gitu kan, masuk dan saya di situ melihat ular gede-gede, ukurannya sebesar pohon kelapa, raksasa lah gitu ya. Dan saya duduk di atas ular itu. Jadi ketika ular itu mau bergerak, mau bergeser, saya berdiri, udah duduk lagi, gitu aja. Dan berasa tidak terjadi apa-apa, gitu. Karena saya juga nggak tahu itu peristiwa apa gitu. Yang saya ingat ketika saya pulang, itu orang tua, nenek, kakek, wah itu panik gitu, marah juga gitu. Dari mana kan udah dibilang kalau pulang sekolah gitu jangan main kemana-mana, kan udah dibilang juga. Dari mana? Terus bilang dari itu, dari hutan gitu kan, dari rawa. Rawa mana? Ya kan nggak boleh main ke sana, nanti diculik gitu. Nah, ini saya masih ingat dulu kalau main ke sana nggak boleh, kan diculik. Ternyata diculiknya bukan diculik manusia gitu ya. Saya baru sadar ketika dewasa, oh itu ternyata alam lain gitu. Jadi yang saya masuk ke dimensi jin pertama kali di sana gitu. Ya, itu entah jin atau siluman gitu kan. Pokoknya, tapi ularnya baik-baik. Tidak ada satupun yang menyantap saya seorang balita gitu ya. Nah, itu peristiwa pertama kali saya masuk dimensi lain saat balita. Dan itu bukan yang keanehan yang terakhir gitu ya. Lanjut lagi karena saya sering sakit-sakitan gitu kan. Ini saking saya sering sakit-sakitannya, ibu saya baru beli kalung emas pagi hari, siangnya udah dijual lagi untuk biaya berobat. Saya emang anak yang paling repotin waktu kecil ya. Malah ibu saya jarang beli emas lagi, sekalinya beli emas, kalung emas dijual lagi. Jadi kalau saya tidak berbakti itu kacida ya kalau orang Sunda katanya. Nah, karena saya sakit-sakitan, bronkitis, tipes, sampai akhirnya saya mati suri. Peristiwa mati suri ini saya masih ingat, dan saya baru tahu itu mati suri ketika saya udah kelas 5 SD. Karena sering datangnya mimpi-mimpi, penglihatan yang sama. Dan ternyata bukan di mimpi akhirnya. Banyak ketika saya sedang terjaga, sedang main di sekolah, penglihatan itu udah hadir terus, datang lagi. Penglihatannya ini sudah saya sempat sampaikan di acara Karma, Siraman Kolbu, Ustadz Danu juga pernah. Jadi saya diajak oleh dua sosok, itu satunya berpakaian ulama, pakai imamah, wajahnya sangat cerah, teduh, menenteramkan, tenang, senyumannya juga sangat, enak lah dipandang ya, betah. Satu lagi, sosok harimau berdiri tegap. Jadi nggak ngerangkak, berdiri tegap. Nah, harimau ini sama gitu, walaupun sosoknya harimau, tapi saya merasa nyaman, tenang, tidak ada ancaman, gitu, tentram. Nah, mereka mengajak saya terbang ke langit, tapi di tengah jalan berhenti. Mereka berdebat, kamu ikut kakek saja ya, Cuk? Yang slogan juga sama. Enggak, kamu ikut kakek saja. Terus enggak, ikut kakek. Terus ribut-ributan seperti itu. Sampai akhirnya saya ditinggalkan di tengah-tengah langit itu. Mereka berdua naik ke langit selanjutnya. Nggak tahu itu langit ketiga atau ketujuh, nggak tahu ya. Bukan ya, belum sampai ketujuhnya, belum. Pokoknya di langit yang jaraknya lebih jauh dari tempat saya ada. Saya lihat dari kejauhan mereka seperti sedang berdiskusi. Nah, tidak lama kemudian mereka menghampiri saya lagi, lalu bilang ke saya bahwa belum waktunya. Nah, terus saya dibawa lagi ke bawah, ke bumi lagi, dikembalikan saja ke rumah saya, gitu. Saya melihat pintu depan rumah terbuka lebar. Saya jalan, ketika jalan saya melihat sekeliling rumah saya, di dalam rumah itu kok banyak tetangga gitu ya. Terus saya lihat ibu saya sedang nangis, ayah saya seperti sedang marah-marah ke seorang pria yang pakai peci gitu. Mungkin ustadz kali ya. Nah, dia sedang marah-marah ayah saya itu. Karena ayah saya dikenal perangainya keras, almarhum itu tegas, dan sekali dia bentak seorang yang nggak ada yang berani gitu melawan atau membantahnya. Berantem, terus saya lihat di radius 5 meter lah, 5 meter, saya lihat kok ada satu sosok mungil, tapi dibungkus pakai kain kafan.
Saya samperin tuh, saya lihat. Ternyata ketika semakin dekat saya lihat yang dibungkus kain kafan itu, wajahnya adalah wajah saya. Jadi saya melihat diri saya sendiri yang sedang dalam keadaan jasad yang sudah dikafani. Ketika saya makin lihat, makin jelas dekat dengan diri saya sendiri, itu ada tarikan yang sangat besar. Akhirnya saya masuk kembali ke jasad tersebut. Dan ketika bangun, yang saya ingat adalah saya meminta kue serabi. Katanya konon ketika sudah sadar, ya saya habis 10 surabi katanya. Kue serabi habis 10. Gitu. Itu cerita saya dari bayi, dari dalam kandungan, dan juga ketika mengalami mati suri. Masih banyak cerita yang lain lagi yang akan saya sampaikan, karena setelah itu tidak berakhir keanehan yang saya alami. Pindah ke SD, pindah ke Garut, semakin lama semakin meningkat pengalaman-pengalaman yang di luar nalar, yang mungkin ketika teman-teman mendengarkan ini seperti sebuah karangan, seperti sebuah cerita novel dan lain sebagainya, atau cerita film. Tapi semua yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran, pengalaman saya pribadi. Bisa di cross check ke ibu saya kalau ketemu sempat ya. Dan saya tidak ada alasan untuk membuat ini. Saya tidak ada alasan, tidak ada motivasi, tujuan apapun untuk mengarang cerita dan membuat kalian berempati atau kalian suka kepada saya, tidak. Karena bukan untuk itu tujuan hidup saya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kalian mau percaya atau tidak, semua kembali kepada kalian semua. Ya, karena setiap kehidupan ada tanggung jawabnya. Setiap kehidupan memiliki kisah apa yang didapatkan, intinya adalah pelajaran untuk perbaikan kehidupan. Sampai ketemu lagi di kisah hidup Reza Rahasia selanjutnya. Saya Reza Rahasia. Salam damai, seru alam.